Perkenalkan, nama saya adalah Alvara Maulana dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa selalu muncul di peradaban manusia. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hafiz. Sekarang kita kembali ke pembahasan. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1928, lebih tepatnya tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia yang dikenal khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa penghubung negara pada saat itu. Kenapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia? Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu sendiri memiliki sistem yang sederhana dan juga bahasa Melayu mudah untuk dipelajari. Dan yang paling penting, bahasa Melayu tidak memiliki yang namanya tingkatan bahasa, seperti bahasa kasar dan juga bahasa halus. Dan juga bahasa Melayu telah digunakan terlebih dahulu. Hal ini dapat ditilik pada saat persiapan Kongres Pemuda di tahun 1926. Pada kala itu, di tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang bahasa persatuan Indonesia. Kemudian, M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia, dan hal itu pun disetujui secara bersama. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan Bapak Mohatta. Hal itu membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa resmi negara Indonesia. Kemudian, pada tahun 2018, bahasa Indonesia ditunjuk sebagai bahasa internasional. Hal ini ditandai dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2018. Lebih tepatnya, 28 Oktober tahun 2018. Dan juga Undang-Undang Dasar 24 tahun 2009 ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pasal 24 ayat 1. Mengapa bahasa Indonesia pada tahun 1928 berbeda dengan bahasa Indonesia yang sekarang? Dengan banyaknya influence dari bahasa daerah, terutama bahasa asing, bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia yang kita cintai saat ini. Apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan benar? Apa kriterianya? Bahasa yang baik dan benar adalah ketepatan memilih ragam bahasa sesuai dengan peristiwa atau keadaan yang dihadapi. Jadi orang yang mahir milih ragam bahasa dianggap berbahasa baik. Dan berikut adalah reka ulang dari rangkuman materi.